Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu bahasa, salam satu Nusantara. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Di sini teman-teman sedang hujan lebat ya. Mohon dimaklumi saja. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana di dalam video itu ada seorang bapak-bapak berbincang membahas masalah bahasa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Di dalam perbincangan itu mereka juga heran kenapa Malaysia bisa mengklaim penutur bahasa Melayu jumlahnya 300 juta. Dari mana angka tersebut mereka dapat? Apakah memang mereka sengaja untuk mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu? Atau kemungkinan ada kepentingan yang lain di balik semua itu? Tidak banyak basa-basi, yuk kita sama-sama menyimak video ini. Jadi kalau misalkan kita pilih lagi dari 20 juta penduduk Malaysia, let's say ya, yang berbahasa Inggris dan rojak itu 5 juta. Berarti yang berbahasa Melayu tinggal 15 juta. Terus kalau kita mau lihat definisi UNESCO tentang bahasa Melayu, itu digunakan di Filipina Selatan, di Thailand Selatan ya, seputaran itu. Mungkin jumlahnya sekitar 3 jutaan lah. Jadi kalau 15 juta ditambah 3 juta kan 18 juta ya. Nggak nyampe sampai yang tadi dibilang gitu ya. Ya. Nah, sedangkan penduduk Indonesia itu jumlahnya sekarang 778 juta. Jadi kalau klaim 300 juta penutur bahasa Melayu itu pasti ngambil dari Indonesia ya. Karena mereka sebenarnya cuma punya 18 jutaan tadi ya yang kalau mau diklaim bahasa Melayu. Jadi dengan mudahnya saja menggabungkan jumlah penduduk Indonesia, karena kalau kita tuh ngomongnya satu bahasa ya, nggak ada bahasa rojak, nggak ada bahasa apa-apa ya. Jadi dengan mudahnya saja menggabungkan penduduk Indonesia yang 778 juta sama yang tadi 18 jutaan orang itu, sehingga ketemulah angka 300 juta ya. Padahal yang orang Malaysia harus ketahui ya, jadi kalian itu harus tahu ya sejarah bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia itu sudah dideklarasikan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang salah satu isinya adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Titik. No more bahasa Melayu di situ. Kalau masalah akarnya atau asalnya memang bahasa Melayu. Tapi karena Indonesia ini negara yang nusantara, yang beragam, maka yang dipilih bukan bahasa Melayu tapi bahasa Indonesia yang merupakan pengembangan dari bahasa Melayu yang mengakomodir bahasa-bahasa daerah di Indonesia ya. Terus mungkin ada serapan juga bahasa asing ya. Betul. Jadi bahasa Indonesia itu bentuknya totally different dengan bahasa Melayu. Nah, gimana Bob pendapatnya yang orang Malaysia masih mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, atau mereka di diskusi-diskusi yang saya lihat pada profesornya mengatakan bahasa Melayu Indonesia. Bahkan ada profesor yang bilang mana ada tuh bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu Indonesia atau bahasa Melayu. Terus karena asumsi seperti itu diklaimlah jumlah penutur bahasa Melayu 300 juta orang. Gimana Bob? Jadi kalau menurut saya pribadi memang balik lagi ya sama seperti dengan adat istiadat tadi, bahwa kita sebaiknya ya respect lah, saling menghormati ya. Menghormati dari ciri khas kita masing-masing. Artinya jangan disamaratakan antara suatu kebudayaan ini dengan mengeneralisir kebudayaan lainnya seperti itu. Dan balik lagi bahwa bahasa Indonesia itu beberapa katanya juga berbeda dengan bahasa Melayu. Dan beberapa bahasa Indonesia pun juga benar katanya, yang informasi dari Pak Benedetto sampaikan bahwa mendapatkan serapan dari negara-negara asing. Contohnya Indonesia pernah dijajah Belanda, dan juga beberapa kata serapan Indonesia itu ada yang berasal dari Belanda seperti itu. Jadi
kalau dikatakan bahwa mengeneralisir bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Indonesia, agak, menurut saya pribadi agak aneh ya. Menurut saya agak aneh. Saya nggak tahu apa motif dibalik itu semua. Ya, karena mereka ingin mengklaim bahasa Melayu gitu ya. Iya. Jadi mereka memasukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu itu karena ingin mendapat predikat bahasa terbesar di dunia gitu. Tapi ya balik lagi, menurut kami kita punya ciri khas masing-masing. Dan selama ini mungkin Indonesia sudah nyaman dengan bahasa Indonesia yang kita yang kita gunakan sehari-hari. Jadi mungkin kalau dicampur adukan dengan bahasa Melayu mungkin agak sedikit unik, mungkin sedikit rancu menurut saya ya. Jadi ada baiknya balik lagi ya, kita punya ciri khas masing-masing, kita mungkin bisa hidup saling bertetangga dengan cara yang lebih baik lah. Tidak untuk mengeneralisir, memaksakan suatu bahasa atau kebudayaan untuk seluruh Indonesia itu menurut saya kurang cocok, karena Indonesia full banyak suku bangsa, suku budaya, dan termasuk adat istiadat di situ banyak, jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu sudah menyerap dari berbagai kata ya, dari Aceh, dari Minang, dari Batak, dari Jawa, Sunda, Bali dan seterusnya. Juga serapan dari kata-kata asing ya, itu juga sudah diserap banyak di bahasa Indonesia. Terus dari tata bahasa, ejaan, itu semua sudah berkembang terus ya. Jadi menurut saya bahasa Indonesia is bahasa Indonesia titik. Jangan ada label Melayu atau Melayu Indonesia atau whatever gitu loh. Dan kalau orang Malaysia mau mengklaim tentang bahasa Melayu, ya klaimlah yang kalian miliki sendiri. Iya kan? Iya sih, harusnya logika. Iya kan, klaimlah yang kalian miliki sendiri. Kenapa sih kalian sibuk sekali mengklaim bahasa Indonesia? Kalian klaim aja, oh bahasa Melayu dituturkan oleh 15 juta penduduk, jadi kami mau mengajukan sebagai bahasa ASEAN. That's it. Gitu ya. Jangan klaim, oh bahasa Melayu dituturkan 300 juta orang. Where's the number come from? Iya. Perlu dipertanyakan mungkin datanya dari mana gitu kan. Dan itu berita-berita hoax itu udah tersebar di berbagai media. Makanya di generasi Malaysia itu mereka selalu mengatakan, oh bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Indonesia. That's absolutely wrong ya. Bahasa Indonesia sejak 1928 adalah bahasa. Oke teman-teman, baru saja kita sama-sama menyimak video yang sangat menarik ini. Yang sudah menonton video ini saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.